Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam perjalanan tausiah Isra Mi'raj, rasanya malam inilah yang paling betul-betul Isra Mi'raj. Memang betul-betul tengah malam. Tadi subuh di Masjid Al-Musannif Medan, bau-bau Isra Mi'raj juga. Lalu kemudian dilanjutkan di pesantren orang Aceh punya, tapi di kota Medan, Ma'had Fahmus Salam. Rasanya tidak sesuai Isra Mi'raj karena pagi. Lalu kemudian dari Kuala Namu dilanjutkan naik helikopter ke Kutacane. Rasanya macam Isra Mi'raj naik helikopter, tapi siang, panas di stadion, penuh, melimpah ruah. Lalu kembali lagi kami ke Kuala Namu dan melanjutkan perjalanan sampai di Airport Sultan Iskandar Muda, singgah di Dayah Al-Mukarram Syekh Al-Allamah Hasan Kurungkali. Lalu kemudian dilanjutkan perjalanan kemari. Ini saya ceritakan sebetulnya mau minta maaf kenapa lambat sampai. Begitulah kronologisnya. Dan begitu sampai di Aceh Jaya, mandi, makan, diberikan pakaian yang luar biasa. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bil khusus yang kita muliakan para abu, para abi, para tengku, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam bayangan saya tadi ketika makan di rumah Pak Bupati, ini jamaah paling-paling tinggal 2 soft lagi. Ternyata masyarakat Aceh Jaya tidak pantang mundur walaupun tengah malam, tetap ingin. Beginilah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah segala niat baik, segala kesiapan batin, semua ini akan dibalas syafaat Nabi Muhammad. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak. Saat tak ada guna harta, tak ada guna anak, yang menolong adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya dalam perjalanan dakwah ke seluruh kabupaten kota di Aceh, 23 kabupaten kota, itu yang membawa saya kakak kelas saya, senior saya, ketua ikatan alumni Timur Tengah yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan beliau selama saya menyampaikan tausiah di bumi Aceh ini, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Gambar sedang azan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat tema, karena di mana-mana ceramah saya tak boleh keluar dari tema. Kalau sampai keluar nanti ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Mari kita siarkan, kita amalkan amar ma'ruf nahi mungkar di Kabupaten Aceh Jaya. Kuntum khaira ummah, kata Allah dalam Al-Quran, kamu
umat yang paling baik. Tapi sifat umat yang paling baik ini apa? Tidak ada dalam Quran dikatakan kamu umat yang paling baik karena puasa Senin Kamis. Tak ada. Tapi yang puasa Senin Kamis lanjut. Jangan gara-gara ini berhenti. Kamu umat yang paling baik karena ke Makkah setahun umrah 2 kali. Tidak ada. Tapi yang biasa pergi umrah bagus. Itu yang lampu 2 di atas itu kamera, bukan hantu. Mana tahu ada yang udah komat kamit baca ayat kursi. Kamu umat yang terbaik karena jilbabmu panjang. Tapi yang dalam Quran ada disebutkan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sifatnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang berbuat munkar. Yang 3, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini tema yang dipilih oleh panitia. Kenapa ini tema yang mereka buat? Saya pun tak tahu, entah kenapa. Tapi yang jelas saya baru tahu tema ini setelah sampai di sini. Coba kalau dikasih tahu dari kemarin kan bisa saya siapkan bahan-bahannya. Ternyata umat ini dimuliakan Allah kalau dia masih mau amar ma'ruf nahi mungkar. Dan salah satu cara amar ma'ruf nahi mungkar membuat peringatan Isra dan Mi'raj. Maulid Nabi jangan tanya lagi. Di Nangro, Aceh, Darussalam maulid Nabi, di mana-mana orang maulid Nabi 1 hari. Di Aceh maulid Nabi 100 hari. Kenduri maulid Nabi, makan maulid Nabi, pesta maulid Nabi, semuanya. Begitulah cinta masyarakat Aceh. Isra Mi'raj pula, dari mulai pagi, siang, petang, subuh, malam. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Sampai-sampai orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, Isra Mi'raj itu berapa kali? 1 kali, saya bilang. Kenapa Ustaz Isra Mi'raj berkali-kali? Peringatannya, Mas Bro. Isra Mi'rajnya sekali. Kenapa diulang berkali-kali? Karena supaya sampai ke telinga jamaah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf banyak orang yang mau. Marilah sholat, mari puasa sunat, mari berzakat, mari bersedekah. Tapi kalau sudah cerita mungkar, disitulah orang baru marah. Jangan minum khamar, yang mabuk tersinggung. Orang mabuk ternyata tersinggung juga. Jangan pakai sabu-sabu, yang sakau sakit hati. Dari awal-awal saya kasih tahu, tolong jangan tersinggung dengar ceramah saya. Karena ada beberapa orang yang tersinggung, pulang berkunang-kunang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, diam saja, tidak pernah mengajak orang buat baik, tak pernah melarang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir akan turunkan Allah azab, akan diturunkan Allah hukuman. Ketika azab turun, summa tad'unahu, lalu berdoa beramai-ramai, berkumpul di tanah lapang, pakai baju putih, pakai kain putih, pakai peci putih, pakai HP putih, pakai sepatu putih, tapi hatimu hitam karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Summa tad'unahu, kalian angkat tangan ke atas meminta kepada Allah, angkat musibah ini Allah, angkat bala ini Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Gara-gara diam melihat kemungkar.
Tapi Abdul Somad cuman ceramah aja. Abdul Somad kalau menengok kemungkaran, jangan minum khamar. Begitu selesai ceramah, mabuk dia lagi. Tapi ada orang-orang yang dia melarang kemungkaran bukan dengan tangannya, bukan dengan ceramahnya, tapi dia melarang kemungkaran dengan tanda tangannya. Peraturan bupati yang minum khamar dicambuk 40 kali pakai pelepah sawit. Setuju? Dalam kurung sama duri-durinya sekalian. Barulah keren kan? Tangkap, tak juga mempan, sama brondol-brondolnya timpakan sekalian. Kira-kira mana yang lebih efektif nahi mungkar? Lewat ceramah atau lewat tanda tangan penguasa? Lewat kekuasaan yang ada di tangan penguasa. Itulah agaknya mengapa sekarang orang banyak mau jadi penguasa. Kita jangan suuzon, kita jangan marah, karena mereka ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak masyarakat yang heran, apa ini orang ini sampai gantung-gantungkan foto ke pohon kayu. Malam ini saya kasih tahu rahasianya. Mereka ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan suuzon, kita tengok aja nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhirat nanti panas. Tidak ada atap yang menaungi, tidak ada tenda. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atap di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Yang mendapat naungan 7, tapi yang pertama dapat naungan adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Di Aceh Jaya ini yang pertama mendapat naungan bukan ustadz. Yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah Bupati Aceh Jaya. Wakilnya sama juga, Pak Sekda satu grup. Kapolres dengan Dandim Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala cabang, kepala kantor. Mau ada kepala, ada pun tidak. Begitulah enaknya jadi pejabat. Di akhirat dapat naungan, di dunia dapat fasilitas, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kurung syaratnya adil. Tapi kalau tak adil, dia duluan masuk neraka jahanam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kenapa bisa Isra Mi'raj malam ini? Ini semua adalah karena pemimpin yang adil. Andai engkau punya doa, doanya makbul, tapi yang boleh diminta cuma satu. Aku berikan kau doa makbul, tapi doanya tak banyak, satu saja. Apa yang kau minta? Jangan minta istri solehah, karena yang dapat nikmatnya cuma kau saja. Tetanggamu cuma ngences nengok. Lalu apa yang kau mintakan? Mintalah pemimpin yang adil. Kalau kau dapat pemimpin yang adil, kebetulan dia bupati, satu kabupaten dapat nikmatnya. Kebetulan dia gubernur, satu provinsi dapat nikmatnya. Udah cukup sampai situ aja. Nanti kalau dilanjutkan bermasalah ceramah kita ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad hanya ceramah, pakailah jilbab, pakailah jilbab, pakai jilbab. Yang diceramahi laki-laki.
Tapi ada orang-orang yang tidak berceramah, mulutnya tidak pernah ngomong, tapi cukup dengan tanda tangan peraturan daerah. Kenapa jilbabnya jatuh? Kalau di tempat saya namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Nangro Aceh Darussalam namanya kanon. Kanon itu dari bahasa Arab, konon. Kanon artinya undang-undang. Kanon, undang-undang. Datang orang Inggris, the canon. Karena dia tak bisa bilang kop, banyak lemak babi di lehernya. Kanon. Nanti yang makan babi itu singgung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanon, undang-undang. Mereka buat undang-undang. Selama menginjakkan kaki di bumi Nangro Aceh Darussalam, maka memakai jilbab. Bisa apa tak bisa? Bisa. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang luar biasa dengan kekuasaan. Maka segenggam kekuasaan dipinjamkan Allah ke tanganmu, pakailah untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong engkau pada saat tak ada bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung tak bisa menolong. Orang kembar dalam satu perut ibunya, berdua dia di dalam 9 bulan 10 hari. Begitu lahir pun tak bisa dua sekalian. Lahir tetap satu-satu. Ustaz tahu dari mana? Orang cerita, saya tak pernah dengar. Ternyata orang kembar lahirnya satu-satu. Nasibnya beda-beda. Bininya beda orang. Dan anak yang sudah lahir bingung, yang mana mak saya? Ada videonya kemarin orang ngirim WhatsApp. Tapi di dunia bersama. Katanya orang yang kembar itu kalau satu berdenyut jantungnya, yang satu kontak, yang satu kesetrum listrik, yang satu bergetar. Tapi di akhirat saudaraku tetap menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang dibawa hanyalah iman dan amal soleh. Tapi apa mau dikata? Sombong, angkuh, egois, tak mau mengajak orang. Sholat sendiri saja, puasa sendiri saja, zakat sendiri saja. Dalam Islam diajarkan jangan egois, jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka peringatan Isra Mi'raj malam ini, orang Islam di Aceh Jaya ingin supaya kebaikan, ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar ditebarkan satu kabupaten. Tapi yang hadir malam ini kan tidak satu kabupaten, Pak Ustaz. Malam ini yang hadir tidak satu kabupaten, tapi Pemda merekam acara ini dan mereka